Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu kelompok supporter yang satu yang ternama di Makassar, Redgen, Pak Sekjen Redgen. Betul. Itu kenapa namanya Redgen? Ya, jadi saya sedikit cerita awal terbentuknya Redgen itu di tahun 2004. Dinamakan Redgen itu karena memang dari hasil sayembara beberapa teman yang puluhan orang yang bergabung pada saat itu di Redgen, kita mengadakan sayembara sehingga muncullah nama Redgen ini. Oh. Yang unik saya lihat itu di Makassar kan beda dengan di kelompok di klub kayak misalnya di Persib, di Persija mereka cenderung menyatu, di bonek malah di Persebaya ada bonek. Kenapa di Makassar misalnya pada saat mau bentuk itu tidak bergabung ke kelompok yang lain? Iya, mungkin kita terinspirasi dengan para supporter senior yang memang terlebih dahulu terbentuk. Artinya mungkin seperti sebelumnya ada namanya ISM, ada namanya Karebosi. Kalau tidak salah pada saat saya pertama kali bergabung di Redgen, yang tercatat di PSM pada saat itu sekitar ada 32 nama kelompok, termasuk Redgen dan The Maxman yang banyak orang katakan bahwa terbentuk ketika revolusi supporter itu berubah dari Suka berkelahi, iya, lempar, teror. artinya sudah ada memainkan musik dan dukungan-dukungan dalam bentuk koreo. Memang dari dulu suka sepak bola. Iya, saya sebelum di Makassar, saya kebetulan tahun 94 di Makassar. Sebelum di Makassar saya memang suka dengar PSM melalui Radio Republik Indonesia pada saat itu. Kalau Dulu di mana? saya di salah satu daerah di Kabupaten Sidrap. Oh, tapi memang PSM terkenal juga ya sampai ke sana. Iya. Pengaruhnya. Saya kira karena situasi persepak bolaan pada saat itu yang kita kenalkan untuk yang sering berkompetisi di level nasional kan hanya PSM. Jadi saya bisa dikatakan setiap PSM bermain, saya tidak pernah absen untuk mendengarkan secara langsung dari RRI pada saat itu. Istri kan Bunda. Ya, Bunda Midi. Bunda Midi kan juga ya, dia jangan-jangan ketemunya dari bola tuh. Atau sudah menikah dulu baru? Enggak. Kalau kebetulan mungkin pada saat proses perkenalan kami sama-sama tidak tahu kalau kami sama-sama suka bola. Tapi setelah berumah tangga ternyata keluarga istri saya memang juga salah satu keluarga yang fanatik sama PSM. Setiap PSM bermain mereka selalu datang di stadion, bahkan pernah satu keluarga datang di stadion. Jadi menikah setelah terbentuk Redgen atau sebelum? Enggak, saya menikah sebelum masuk Redgen. Jadi saya menikah proses saya ke stadion bersama istri itu ada beberapa tahun sebelum saya masuk di Redgen. Saya pernah dengar, tapi ini butuh konfirmasi, bahwa yang lebih garis keras suka nonton bola itu istri dibanding. Iya. Artinya karena memang istri saya lahir dan besar di Makassar, dia juga mungkin lebih duluan kenal. Artinya kalau mengenal secara nama mungkin hampir bersamaan lah, tetapi secara menyaksikan langsung PSM mungkin istri saya lebih duluan daripada saya. Jadi kalau misalnya ada pertandingan, saya lihat sering berdua. Iya. Itu anak bagaimana itu? Iya, kebetulan apakah saya punya anak 3. Ya. Pada saat anak kami masih berkumpul di Makassar, kecuali ada sesuatu mungkin lebih penting atau urusan sekolah, anak saya tidak ke stadion. Tapi ketika kami punya waktu yang tidak mengganggu aktivitas lain, kami selalu ke stadion berbarengan. Saya berlima, lebih banyak berlima daripada ada yang ketinggalan di rumah. Jadi Bunda Midi yang unik itu kan selalu pakai topi Indian, dan bahkan saya pernah menonton beberapa kali waktu siaran via Timnas, beberapa kali wawancara karena keunikannya. Iya. Dari mana dapat ide itu?
Ya, saya juga tidak tahu, cuman tiba-tiba kebetulan istri saya di Redgen dia adalah salah satu capo istilah dirjen, Hmm. salah satu capo, salah satu koordinator lapangan. Dia juga merupakan koordinator dari Redgen Nona. Redgen Nona ini adalah sebutan dari teman-teman Redgen yang berjenis kelamin perempuan. Mengenai awal mula dia menggunakan ciri khasnya itu yang seperti topi Indian, saya juga kaget ketika pertama kali dia menggunakan. Ternyata dia menurut menurut istri saya katanya, saya harus memiliki keunikan tersendiri supaya orang tahu bahwa dengan topi Indian itu adalah PSM, itu adalah Redgen. Jadi dia menggunakan itu dari pesanan lewat online pada saat itu. Jadi mulailah dia dikenal dengan keunikannya itu. Dia terinspirasi dengan Daeng Uki, senior kami yang pada saat memimpin dia selalu style rambutnya selalu hoak. Apakah Oh, hoak jadi istilahnya? satu mohak, Mohak, satu mohak, ya satu iya yang benar. anak, Karena ya. memang pada saat awal-awalnya kami hijrah dari tribun tertutup ke tribun terbuka, kami satu tribun dengan saudara-saudara Laskar Ayam Jantan. Jadi pada saat itu awal-awal Redgen di tribun terbuka bagian utara, Ya. yang memimpin teman-teman Laskar Ayam Jantan dan Redgen itu adalah duet antara Dengoki sama Bunda Miti. Jadi bukan pecahan ya, bukan. Bukan, bukan. Bukan. Oh. Iya, bukan. Kami awal-awal Laskar Ayam Jantan terbentuk memang kami sama-sama dari tribun tertutup utara, bagian utara. Kemudian dengan desakan teman-teman kami pun pindah ke tribun terbuka bagian utara. Perjalanan kami juga melihat bahwa kalau kami ada di sini, teman-teman Laskar Ayam Jantan juga sudah mulai sudah mulai memenuhi stadion Matuangin Utara bagian barat. Kami pun mencoba bergeser ke Matuangin Utara bagian timur pas belakang gawang. Redgen sekarang sudah berapa cabang? Apa kalau di Redgen apa sih namanya? Kalau di Redgen kita untuk pusat kita namakan Mabes, markas besarnya. Ya. Jadi khusus teman-teman yang di Makassar itu kita namakan sektor. Jadi kalau khusus di Makassar sekarang sudah ada sekitar 32 sektor. Di daerah lain? Kalau di Provinsi Sulawesi Selatan di luar Makassar ada namanya zona. Jadi ada zona Goa, ada zona Bantaeng, Sinjai, zona Sidrap, Parepare, Endrekang, Pangkep, Baru, Toraja. Luar Sulsel sudah ada. Kalau luar Sulsel kita namanya koordinator wilayah. Tapi sudah ada. Sudah ada, seperti koordinator wilayah Jawa Timur. Di Jawa Timur itu mereka membawahi lagi beberapa zona, ada namanya zona Surabaya, zona Malang. Yang kalau di wilayah apakah dia memang orang Makassar, orang Selatan, atau memang ada orang setempat tapi memang suka PS? Iya, kalau yang selama ini saya kenal, mereka yang terkhusus yang berada di luar di luar Sulawesi Selatan, mereka memang asli pendatang, artinya mereka asli dari Sulawesi Selatan. Dan sebelumnya memang sudah suka dengan PSM, tetapi ingin punya wadah tersendiri di wilayahnya masing-masing. Ini kan sekarang supporter kan kegiatannya mendukung tim, dan pasti pesta-pesta dukungan itu kan kebanyakan pada saat pertandingan. Yeah. Sekarang pertandingan tidak ada apa yang dibikin sama teman-teman dari Brazil. Iya, kalau selama pandemi COVID-19 ini kan memang liga lagi diliburkan, artinya bukan diliburkan sih, dihentikan. Jadi dari Redgen sendiri kami selama ini selalu menjalin komunikasi, walaupun itu lewat media sosial ataupun aplikasi-aplikasi lain yang mendukung kami untuk bisa bertatap muka langsung melalui media. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan lain seperti pada saat pandemi kemarin kita beberapa kali melakukan kegiatan sosial ya, yang seperti mungkin komunitas-komunitas lain lakukan, seperti membagikan masker, membagikan APD, kemudian membantu pemerintah. Bahkan di Redgen sendiri beberapa kali kami bersama-sama dengan beberapa instansi. Kami kebetulan di Redgen ada namanya Redgen Peduli. Saat ini kami sudah memiliki salah satu unit
mobil ambulans yang kami Ya, ya, peruntukkan ya. buat Betul, betul, betul. masyarakat yang Saya memang terus terang betul-betul pribadi berterima kasih karena ya. pernah ikut pakai. Iya. Itu dananya dari mana sebenarnya itu? Kalau pengadaan sih memang itu adalah murni dari teman-teman Redgen, Ah, pakai eh, uang pribadi. uang pribadi, tetapi Ah, tidak serta-merta ketika kita mau itu langsung ada. Jadi hmm, pengadaannya itu beberapa tahun baru bisa beberapa tahun kita kumpul baru bisa kita apa namanya hadirkan ambulansnya. Tapi untuk sekarang ini kami banyak menerima donasi dari orang-orang luar. eh, Biasanya ada yang membelikan ban, ada yang minta untuk hmm, supaya kalau pergantian atau maintenance lain mereka biasa membantu kami. hmm. Nah ini yang setelah pertandingan tidak ada, liga dihentikan sementara. Menurut Sadat dari Red Game, apakah memang pertandingan ini cocok dilanjut atau dihentikan? Iya, tentu kalau Meski PSSI sudah keluarkan keputusan. iya, saya mungkin berbicara ke apa namanya ke euforianya dulu. Tentu sebagai supporter tentu kami sangat senang sih seandainya memang apa namanya pertandingan ini akan dilanjutkan, tentu dengan mengikuti arahan-arahan, tentu mengikuti dengan ketentuan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja yang beredar saat ini yang saya baca juga bahwasanya untuk kompetisi lanjutan baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 itu tetap akan dilanjutkan di bulan Oktober kalau tidak salah. Tetapi tidak apa namanya, tidak ada lagi sistem promosi dan degradasi. Saya kira ini sedikit yang agak membuat kami pesimis sih dengan kompetisi nanti apakah betul-betul akan berjalan sesuai dengan apa namanya, gengsi pertandingannya mungkin akan lebih berbeda dibanding ketika klub-klub ini tentu ingin ingin promosi dari Liga 2 ke Liga 1 ataupun klub-klub yang berada di papan bawah tentu akan berkompetisi untuk menghindari degradasi. Saya kira itu nanti yang akan mengurangi apa namanya kualitas dari kompetisinya. Tetapi secara euforia mungkin saya juga belum tahu apakah nanti kompetisinya liganya akan ada penonton atau tidak. Itu saya juga belum tahu itu. Nah ini saya ingin tahu lebih banyak dari Sadat soal komentar. Anggaplah misalnya liga selesai tahun 2021 bulan Februari, setelah itu kan akan ada pembentukan tim, Hmm. dan anggaplah corona sudah selesai, pertandingan kembali ke klub. Yang ingin saya tanyakan, sementara stadion akan dibongkar. Nah, menurut Sadat, di mana seharusnya PSM bermarkas? Iya, Ini penting ini. iya memang. Saya cerita sedikit, kebetulan kemarin saya diundang oleh salah satu apa namanya eh, salah satu yang menyelenggarakan seminar web dengan tema masa depan Stadion Matuangin. Saya diundang mewakili supporter PSM sebagai narasumber. Kemarin yang mewakili gubernur mengatakan bahwa Stadion Matuangin itu akan direnovasi tahun 2021 dan diperkirakan akan berlangsung selama 3 tahun. Nah ini mungkin yang menjadi Bukannya Juni ini akan menurut prosesnya dimulai. menurutnya katanya akan dimulai tahun 2021, itu Oh, berlangsung selama 3 tahun, berarti dari 21 sampai 2023 ya. ya. Iya, itu yang saya dengar kemarin bahwa proses pembangunan atau renovasinya itu akan memakan waktu selama 3 tahun. Nah ini yang kami khawatirkan Nah, ketika di mana markas iya, menurut iya Sadat? itu maksud saya. Artinya saya sempat menitipkan sebuah harapan juga kepada pemerintah provinsi kemarin bahwasanya ketika nanti direnovasi otomatis Stadion Matuang yang selama ini menjadi tempat pertandingan kandang PSM tentu tidak bisa digunakan lagi dan kalau kita merujuk ke regulasi yang ada sekarang di Sulawesi Selatan itu belum ada satupun stadion yang Ya, mungkin belum bisa ada yang memenuhi regulasi AFC
ketika nanti kita berkandang, apalagi PSM tentunya masih dalam dalam pada tahun ini kan masih. Menurut saya di mana? Di mana tempatnya? Iya, makanya kemarin saya menitip supaya di Stadion Kalegoa dengan Stadion Gelora Mandiri Parepare pemerintah provinsi bisa membantu pemerintah daerah untuk merenovasi, setidaknya merenovasi bagian-bagian yang memang bisa bisa memberikan apa namanya penilaian tersendiri kepada AFC nantinya agar PSM bisa berkandang di situ. Kami berharap bahwa PSM tidak terusir lagi dari Kalau FC kan tidak memungkinkan. iya Tidak tidak mungkin. Tapi memungkinkan kalau untuk liga lokal, liga-liga mungkin. lokal ya. Artinya kita jangan lagi mengulangi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi ketika PSM terusir ke Surabaya ataupun ke kota lain dengan hanya satu alasan bahwa stadion di Sulawesi Selatan tidak ada, padahal di sinilah mungkin makanya saya menitip kepada pemerintah provinsi, mudah-mudahan pemerintah provinsi dapat membantu pemerintah daerah, karena saya lihat ada beberapa stadion di Sulawesi Selatan itu cukup bisa untuk kita gunakan sebagai stadion alternatif ketika Stadion Matuangi nanti dibangun. Saya kebetulan pernah ke Stadion Gelora Mandiri di Parepare dan di Kalegoa. Kalau di Kalegoa ada masalah di jumlah tempat duduk, memang lapangan bagus, teman. Nah kalau di Kalegoa, supporter PSM kan ada banyak, di Goa ada banyak, di Makassar itu kan ada masalah di tempat duduk. Nah kalau itu terjadi, menurut saya apakah memungkinkan Kalegoa cocok? Nah itu tadi saya kira dua alternatif yang mungkin lebih mendekati yang saya katakan tadi, bahwa antara Kalegoa dengan Gelora Mandiri tadi memang ada plus minusnya yang Pak Amir katakan, bahwa di Kalegoa ya saat ini memang untuk masalah lapangan dan tribun tertutupnya itu artinya sudah tidak terlalu banyak kalau kita mau benahi. Sisa tribun terbuka di bagian selatan, utara dan timurnya yang perlu penambahan. Sementara di Parepare mungkin Pak Amir juga pernah ke sana, bahwa mereka memiliki tribun terbuka itu tidak terlalu banyak lagi, kita akan tidak terlalu banyak akan kita benahi lagi. Kemudian masalah lapangan juga hampir sama dengan di Kalegoa, kemudian dia punya penerangan juga sudah ada, sisa menambahkan. Jadi di Parepare saya kira kalau kita mau lebih mendekati, mungkin lebih mendekati ke Parepare. Lebih suka mana? Saya kira lebih cenderung ke Parepare. Parepare. Iya. Karena saya yakin kalau di Kalegoa butuh waktu juga, sementara untuk membangun tribun itu butuh waktu kurang lebih 6 bulan lagi. Kalau untuk fasilitas-fasilitas lain mungkin seperti room locker dan sebagainya, saya kira hanya tidak harus membutuhkan waktu yang lama lagi. Kalau Goa memang diuntungkan karena lokasi. Tapi di beberapa rumput memang sangat bagusnya, memang cuma tribun terbukanya memang tidak. Nah yang menjadi masalah di Parepare adalah lokasi. Kalau misalnya PSM memilih di Parepare, pasti jauh dari Makassar. Apakah kelompok supporter menurut Sadat itu akan ke sana setiap pemain bertanding karena jaraknya jauh kan? Iya, saya kira kalau kita berbicara tentang supporter PSM Makassar, kalau bukan hanya di Makassar sebenarnya. Jadi mungkin seluruh kelompok supporter yang ada di PSM itu memiliki basis juga di daerah-daerah. Apalagi kalau cuma jarak Parepare Makassar, saya kira 2-3 jam perjalanan bukan masalah. Di kota-kota lain, di provinsi lain juga banyak stadion yang jaraknya bisa kita tempuh 2-3 jam. Saya kira apalagi akses ke Parepare itu sangat bagus lah. Artinya saya lebih condong memilih yang jauh dibanding dengan memilih stadion yang butuh waktu lama untuk merenovasi atau memperbaiki. Jangan sampai gara-gara itu kita terusir lagi dari Makassar. Kalau menurut teman-teman dari supporter, karena Sadat banyak berhubungan dengan, bagaimana tanggapannya kalau misalnya Barombong yang diperbaiki? Iya. Apakah pesimis kah? Ya. Kemungkinan artinya kita pura-pura tidak tahu lah apa kasusnya yang di Barombong. Tapi kalau memang Barombong memungkinkan untuk digunakan, lebih bagus Barombong. Tapi artinya bukan rahasia umum lagi lah kenapa Barombong sampai sekarang tidak bisa digunakan. Apalagi
Jujur kalau dari sana saya sangat khawatir dengan akses yang ada di jembatan itu ketika datang dan pergi dengan jumlah yang banyak. Itu saya pikir secara secara kasat mata akan rawan untuk ketika apa namanya, sudah banyak teman-teman yang pada saat pulang itu berada di atas jembatan di situ. Jadi menurut saya merombong sudah tidak usah dipertimbangkan. Tapi kan saya lihat itu kan lapangan saya lihat sudah dipakai meskipun rukunnya tidak terlalu bagus. Jadi pilihan utama menurut saya Parepare. Iya, dia pilihan utama saya Parepare, tapi pada intinya bahwa ketika Stadion Matuang ini dibangun, eh, pemerintah provinsi ini mungkin bisa membantu PSM sehingga jangan lagi PSM nanti akan terusir dari tanah kelahirannya. Kasihan kalau bukan cuma dari supporter, dari manajemen PSM sendiri tentu akan harus mengeluarkan biaya yang tidak banyak di situ. PSM pun kalau berlaga di luar tanpa dukungan saya kira akan sangat berbeda ketika dia bermain di PSM. Walaupun itu mereka bermain laga kandang, tapi kalau bermain di luar Makassar tentu akan berbeda. Saya juga cerita sedikit tentang pengalaman-pengalaman unik selama berkeliling di Indonesia melihat pertandingan, dan tentu saja seringkali kita di Makassar sering agak iri melihat stadion-stadion. Mungkin stadion yang kita bisa banggakan mungkin di daerah Sumatera ada satu yang bisa kita sedikit agak menang. Iya, kalau berbicara tentang stadion, saya kira 5 pulau besar di Indonesia, saya kira Pulau Sulawesi sangat-sangat jauh dibanding Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan Papua pun sekarang sudah jauh lebih bagus daripada yang di Makassar. Jadi di Sulawesi. Nah, sekarang stadion yang paling representatif di Sulawesi kan hanya Stadion Matuangin. Sementara kita lihat situasi Stadion Matuangin, kondisinya sekarang itu sangat-sangat memprihatinkan lah. Bahkan saya seringkali mendapat ejekan dari teman-teman bahwa ini kamu punya klub besar, kamu punya nama besar, tapi stadionmu kok seperti ini. Bahkan mereka katakan stadion training klub kami jauh lebih bagus dibanding dengan stadion Itu kamu. sering ya, sering Iya, dengar. sering. Nah, kalau menurut saya kalau stadion Matuangin dibangun, apakah Sadat dengan teman-teman punya keyakinan bahwa stadion Matuangin ini kelak memang akan terwujud sesuai waktunya? Karena kita lihat sekarang dana-dana pemerintah lebih banyak dialihkan ke penanganan COVID, sementara Iya. dana yang dianggap tidak terlalu strategis mungkin kita. Iya, kalau masalah seperti itu sih mungkin kita selalu akan optimis bahwasanya pemerintah sekarang karena memang bertekad akan membangun, dan saya kira bukan hanya karena adanya PSM di Makassar, Makassar butuh stadion yang seperti halnya di kota-kota lain. Jadi memang kota Makassar yang dikenal sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia ya sudah layak memang memiliki stadion minimal bertaraf AFC lah. Artinya kalau belum bisa memiliki kapasitas yang regulasi FIFA, setidaknya kita bisa bermain kompetisi AFC di Makassar. Apalagi kita tahu bahwa Stadion Matuangin bukan hanya sebuah stadion, tapi Stadion Matuangin memiliki catatan sejarah, memiliki nilai story bahwa perjuangan persepak bolaan, bahkan perjuangan masyarakat Sulawesi Selatan pada saat itu memang tidak terlepas dari kehadiran Stadion Matuangin. Sudah punya gambaran di mana sebentar tempatnya Red Gang akan berada? Apakah tetap di Iya, utara sebagai ciri khasnya atau kalau masalah tempat, kita dari seluruh forum supporter PSM Makassar tentu bukan menjadi sebuah masalah karena eh, bagaimanapun nanti desainnya, bagaimanapun nanti eh, muka baru dari Stadion Matuangin, tentu tempat kami akan tetap tidak akan berada di eh, apa namanya, sisi-sisi dari lapangan itu tentunya tidak akan berubah. Artinya selatan, utara, barat, dan timur tentunya akan tetap menjadi timur, barat akan tetap menjadi barat, begitupun utara. Ya, ya, ya. Jadi sudah ada gambar. Nah, saya juga bisa cerita pengalaman
apa sih sebenarnya yang unik dari menjadi supporter? Karena saya pernah waktu masih bersama Robert sering bicara bahwa ini aneh, supporter PSM ini aneh. Saya ke Medan dia ada, ke Persib dia ada, di Jakarta. Ini kerja apa sebenarnya? Jadi bagaimana sebenarnya orang yang tidak tahu bola ya, orang sering heran. Ini supporter sebenarnya apa yang dia bikin sehingga dia, apakah memang mentalnya supporter PSM itu memang sesetia itu sama tim? Iya, sebenarnya kalau kita mau berbicara itu pasti tentu akan berhubungan dengan budget atau berhubungan dengan Ya, rupiah. Sebenarnya kalau dari kami dari supporter ketika mendukung PSM kami tidak mau berhitung-hitungan dengan rupiah, tetapi karena ini merupakan suatu pertanyaan, memang selama ini juga di kalangan keluarga saya sendiri, di kalangan teman-teman bahkan di kantor ya. biasanya mengatakan kamu enak jadi supporter, kemana-mana bisa berangkat, kamu kan Iya. dibiayai. Padahal Oh, mungkin Pak Amir merupakan salah satu yang pernah lama di tim, apakah di tim ataupun di manajemen. Saya kira tidak pernah ada seperti itu bahwasanya supporter yang berangkat itu dibiayai oleh manajemen. ya, ya memang Ya. tidak. Makanya Robert itu biasa dia heran. Ini apa pekerjaannya ini sebenarnya? Saya bilang, coach kadang-kadang mereka itu jual motor. Segila itu sebenarnya, ya segila itu. Iya memang seperti itu. Jadi artinya mungkin didasari atas dasar kecintaan, atas dasar apa namanya, sudah ada ikatan batin lah antara kami dengan tim PSM itu sendiri, sehingga ketika kami memiliki waktu luang dan memiliki kesempatan untuk mendampingi tim di luar, pasti kami akan berada dimanapun PSM. Sering dapat dapat teguran dari kantor. Saya sering dapat teguran, cuman sebagai bawahan tentu saya juga memiliki apa namanya strategi-strategi ketika uh, saya sudah merencanakan yang ke sini, saya akan memberikan juga apa namanya pekerjaan yang ekstra. Artinya kerja saya saya buat ekstra supaya pada saat saya akan mendampingi tim PSM keluar saya diberikan izin. Nah, ya ini yang terakhir. Siap. Apa harapan ada sebagai sekjen Redgen terhadap PSM ataupun terhadap sepak bola? Ya, tentu harapan kami buat PSM Makassar tetaplah menjadi tim yang kami banggakan, karena kami selalu mencintai, kami selalu mendukung PSM bukan karena apa-apa, tapi memang dasar kecintaan kami. Berikanlah kami yang terbaik, berikanlah kami kebanggaan. Kami tidak terlalu menuntut banyak, setidaknya bermainlah dengan hati ketika memang itu kami ada di situ. Kemudian untuk secara umum sepak bola, harapan saya tentunya untuk sepak bola lokal Sulawesi Selatan bisa berbuat lebih baik juga, supaya bisa melahirkan pemain-pemain yang dapat menjadi apa namanya menjadi penyupport untuk pemain-pemain di nasional, di tingkat nasional. Terima kasih atas Ya, terima kasih. kedatangan Sadat. Ini kebanggaan buat kita karena tidak di tengah kelesuan dunia sepak bola masih ada harapan yang dikeluarkan oleh klub. Dan terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini, tetap nonton dan kita akan tetap terus menghadirkan tamu-tamu yang untuk tema-tema tertentu yang kami harapkan